Statistik Channel by www.statistik.com. Hai Sobat Statistik, kali ini gue mau ngejelasin bagaimana kita menghitung nilai rata-rata dari ujian tulis yang akan digunakan pada saat pendaftaran online USM STAN. Di sini udah ada bagian dari syarat-syarat pendaftaran. Di poin 2, nilai rata-rata ujian tulis pada ijazah atau ijazah sementara atau SKL atau SKHUN bagi lulusan tahun 2014 yang pada saat pendaftaran belum memperoleh ijazah tidak kurang dari 7,00 dan nilai tersebut bukan hasil pembulatan. Nah, di sini berarti lo harus memasukkan semua nilai ujian tertulis yang ada di ijazah atau ijazah sementara ya. Bukan hanya pelajaran yang di UN-kan aja, tapi juga pelajaran yang tidak di UN-kan. Nanti di belakang ada beberapa contoh ijazah-ijazah yang seperti apa ya. Nah, tapi sebelum kita mulai perhitungan, gue kemarin sempat dapat beberapa pertanyaan yang intinya sama sih. Tanya seperti ini. Apakah nilai bahasa Inggris itu minimal harus 7,00? Nah, sekarang gue balikin sama yang tanya ini. Apakah di syarat-syarat pendaftaran ini ada statement bahwa nilai bahasa Inggris harus minimal 7,00? Ada nggak di sini? Tidak ada, ya. Berarti itu artinya nilai bahasa Inggris itu nggak harus minimal 7,00, bisa aja di bawah 7,00. Yang penting, ingat ya, yang penting rata-rata dari keseluruhan nilai tertulis itu adalah 7,00. Jadi yang dihitung itu bukan satu persatu dari mata pelajaran, misalkan matematika harus minimal 7,00, bahasa Inggris harus 7,00, nggak seperti itu. Semua nilai dijumlahkan, baik yang mapel UN ataupun juga mapel yang non UN itu jumlahkan dan kemudian di rata-rata itu minimal harus 7,00 dan itu bukan merupakan nilai pembulatan. Misalkan seperti ini. Setelah semua nilai dijumlahin, dirata-ratain, ternyata rata-rata lo itu cuma 6,98. Nah, itu nggak boleh dibulatin ke atas. Kalau misalkan 6,98 ya udah berarti nggak boleh ikut USM STAN kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke perhitungannya aja. Yang pertama ada contoh ijazah yang udah ada mapel selain yang di UN kan. Misalkan seperti pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, kemudian ada apa lagi nih? Seni budaya, sejarah, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan dan lain-lain. Nah, ini gua zoom dulu deh. Nah, contohnya di sini ya. Ini ada dua tabel ya, tabel atas dan tabel bawah. Tabel atas ini keseluruhan pelajaran ya, baik yang di UN-kan maupun yang tidak di UN-kan. Sedangkan yang di bawah itu cuma yang di UN-kan aja. Nah, cara menghitungnya yang pertama dari yang tabel di atas nih. Lihat bahwa yang dijumlahkan adalah tabel nilai sekolah yang paling kanan. Oke. Lihat ya, yang paling kanan dari nilai sekolah yang ada 7,98, 7,57, 7,63, 8,11 dan seterusnya sampai yang paling bawah nih, keterampilan bahasa asing 7,89. Nah, ini kalau dijumlahkan totalnya adalah 102,92. Ini gue ambil dari petunjuk yang udah dikasih oleh panitia @USM STAN ya. Di sini gue cuma berusaha untuk menjelaskan aja. Di sini keterangannya ini jumlah nilai ujian sekolah 94,21. Ini salah tulis ya. Ini bukan nilai ujian sekolah yang dipakai tapi nilai sekolah. Dan yang kedua, jumlahnya bukan 94,21 tetapi adalah 102,92. Di sini udah benar nih di poin yang ketiga ya, 102,92. Tapi nggak ngerti nih kenapa di poin 1 tulisannya 94,21. Kayaknya sih salah ketik dari panitianya, oke? Nah, itu adalah yang tabel yang pertama. Sedangkan tabel yang kedua yang di bawah ada yang dipakai nilai ujian nasional bagian yang tengah ya. Ada 6 nilai, 8,4, 9,6 sampai dengan 6,4. Itu kalau dijumlah adalah 47,75 ya. Di sinilah di poin ketiga. Nah, di situ yang nilai dari tabel atas ditambah dengan total nilai dari tabel yang di bawah, 102,92 ditambah dengan 47,75. Dihasilkan 150,67. Nah, 150,67 ini merupakan penjumlahan dari berapa nilai itu? 13 sama 6 nilai ya. Bisa lo lihat di situ dari tanda panahnya ada berapa jumlah pelajaran. Yang tabel pertama ada 13 mata pelajaran, yang tabel kedua ada 6 pelajaran. Kalau dijumlahin adalah 19. Jadi total nilainya adalah 150,67 dan jumlah pelajarannya adalah 19. Jadi kalau dirata-ratain adalah 7,93. Nah, ini adalah untuk contoh ijazah atau ijazah sementara yang udah ada mata pelajaran yang tidak di UN kan. Oke. Gua zoom out lagi. Kita lanjut ke ijazah berikutnya. Nah, ini adalah contoh ijazah yang belum belum ada mapel yang tidak di UN kan. Nah, di sini cuma ada
nilai sekolah dan nilai ujian nasional dari mata pelajaran yang di UN-kan. Misalkan ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, ekonomi, sosiologi, dan geografi ya. Diketahui bahwa nilai sekolahnya ada masing-masing ya. Kemudian nilai ujian nasionalnya ada masing-masing juga. Nah, cara untuk menghitungnya adalah dari nilai sekolah ini dijumlahin semua. Dia dapat 48,42 ya. Di situ udah ada. Gua zoom in dulu. Nah, oke. Di situ jumlahnya udah ada, kemudian jumlah nilai ujian nasional juga udah ada 39,85. Kalau dijumlahin di sini udah ada perhitungannya di bagian bawah ini ya. 88,27. Nah, ini adalah nilai dari 12 pelajaran ya, 12 nilai. Alias kalau dibagi rata-rata nilainya 88,27 dibagi dengan 12 sama dengan 7,36. Nah, seperti itu ya cara untuk menghitung dari ijazah yang belum ada mapel yang tidak di UN-kan. Kalau tadi udah ada ijazah dengan mapel yang tidak di UN-kan seperti ini ya. Udah ngerti kan cara menghitungnya bahwa total nilai sekolah ada 13 nilai. Contohnya di sini ada 13 nilai ya. Tetapi misalkan sekolah lo itu ada pelajaran tambahan, misalkan kayak muatan lokal seperti itu kan, itu juga harus ditambahin ya. Nilai sekolahnya harus tambahin. Misalkan di sini ada lagi 14, ada muatan lokal. Berarti di sini harus menghitung 14 nilai. Otomatis nanti ketika kita membagi, angka pembaginya bukan 19 lagi ya, tetapi 20 karena di sini ada satu tambahan nilai lagi. Oke. Sedangkan yang kedua tadi ada ijazah yang cuman mencantumkan mata pelajaran yang di UN-kan aja. Nah, untuk menghitungnya berarti nilai sekolah ditambah dengan nilai ujian nasional. Seperti itu ya. Nah, inilah cara menghitung nilai rata-rata dari ijazah yang lo pegang ya. Nah, sebenarnya untuk menghitung nilai rata-ratanya lo nggak harus menghitung secara manual, karena nanti di web USM Stan, usm.stan.ac.id itu udah dihitung secara otomatis. Yang penting lo harus ngerti mana-mana nilai yang harus dimasukkan dan berapa nilai yang harus diinput. Nah, inilah cara menghitung nilai rata-ratanya. Semoga lo jadi paham ya.